Flamingo mag nog switchen naar Indonesië. Ja, ook Suriname, zeg ik uit mijn hoofd. Is natuurlijk geweldig bezig nu bij PSV. Is misschien een beetje overdreven, maar hij heeft in ieder geval heel sterk gespeeld tegen Sporting. Heeft heel veel potentie. Ja, en eentje die droomt van een carrière als... Ja, ik weet het. Ja, zeg het maar dan. Manhoef? Ja, Milian Manhoef. Oh. Zijn vader natuurlijk, de bekende... Ketambahan lagi, 2 pemain keturunan merapat ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat peringatan keras dari Ketum PSSI. PSSI memberi respons tegas soal isu rencana keluar dari AFC. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, menyatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk angkat kaki dari AFC dan kemudian pindah ke konfederasi lain. Ya, dorongan PSSI tinggalkan AFC ramai digaungkan netizen tanah air usai kemenangan Timnas Indonesia dirampok saat melawan Timnas Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2, Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu karena dicurangi wasit Ahmed Alkaf. Tak ayal, banyak pihak geram. Meski ramai dorongan bagi PSSI keluar dari AFC, Yunus Nusi mengatakan tidak ada pembahasan apapun terkait perpindahan konfederasi sampai saat ini. Menurutnya, hal yang wajar jika Timnas Indonesia memberi keluhannya kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit. Kami belum berpikir ke sana, pindah federasi, PSSI secara objektif akan melihat. Bagi kami, negara-negara yang curhat dan negara-negara yang pro ke situ adalah hal yang biasa di sepak bola, di negara manapun, ucap Yunus Nusi di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024. Kami tidak boleh meresponsnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membelah, pindah, federasi, bagi kami tidak ada diskusi soal itu, tambahnya. Negara manapun berhak untuk komplain, negara manapun berhak untuk protes. Itu biasa di negara-negara yang berurusan dengan sepak bola. Hal itu adalah hal yang biasa karena kami yakin FIFA tidak segampang itu untuk mengakomodir, apalagi menyetujui, jelas Yunus Nusi. Kami juga tahu bahwa Bahrain memiliki hak untuk menyampaikan protes itu, bagi kami tidak ada masalah, sambungnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi peringatan ke pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mematangkan taktik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini disampaikan Erick dalam rilis resmi federasi pada Jumat 25 Oktober sore. Bahkan, dalam rilis tersebut disinggung soal 2 pelatih di grup C dipecat akibat performa tim. 2 pelatih yang dimaksud adalah Graham Arnold yang dipecat Australia dan Roberto Mancini yang diputus kontrak Arab Saudi. Ini menjadi bukti tuntutan begitu tinggi. Atas dasar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan pelatih Shin Tae-yong agar selalu mematangkan tim dan taktik di setiap laga timnas yang masih menyisakan 6 pertandingan. Hal ini merespons munculnya kritik keras publik pada eksperimen ST dalam laga melawan Cina yang mengakibatkan timnas menelan kekalahan pertama, tulis PSSI dalam rilisnya. Dalam rilis tersebut ditekankan pula bahwa Erick menarget Shin minimal menempati peringkat keempat grup C. Saat ini Indonesia menempati posisi kelima klasemen sementara. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin Tae-yong. Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup, kata Erick pada Jumat 25 Oktober sore. Ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya. Terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, bulan depan, ujarnya. Erick juga menyorot soal taktik yang diterapkan Shin dalam 2 laga sebelumnya, melawan Bahrain dan Cina. Utamanya saat lawan Cina, Shin merombak skuad utama. Dampaknya, saat melawan Cina, Indonesia takluk 1-2. Perubahan susunan pemain yang dilakukan Shin banyak mendapat sorotan. Shin disebut-sebut blunder oleh publik. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang, ujar Menteri BUMN ini. Sebelumnya publik mengkritik keras Shin karena berani membongkar skuad timnas ketika melawan Cina. Sejumlah pemain kunci permainan, seperti Tom Haye, tidak bermain penuh. Eliano Rogers bahkan dicoret Shin dari daftar susunan pemain. Eksperimen berani pria Korea Selatan ini berbuah kekalahan pertama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
dua pemain keturunan Ryan Flamingo, PSV Eindhoven, dan Miljan Manhoef, Stoke City, memberi kode siap bergabung timnas Indonesia. Ryan Flamingo merupakan pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 21 tahun lalu. Dia memiliki darah Suriname dan Indonesia. Saat ini dia bermain untuk PSV Eindhoven sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Sementara Miljan Manhoef merupakan putra dari mantan seniman bela diri campuran dan kickboxer yang memiliki darah Suriname, Belanda, dan Indonesia, Melvin Manhoef. Awalnya, dia mengikuti jejak sang ayah menekuni kickboxing di usia muda. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk fokus di sepak bola. Kini, Miljan Manhoef bermain untuk klub Liga Inggris, Stoke City. Dia kerap dimainkan sebagai winger, namun bisa juga diplot sebagai bek sayap. Kedua pemain merupakan pilar timnas Belanda U21. Meski begitu, menurut media Belanda, Voetbal Primeur, keduanya berpotensi untuk berpindah kewarganegaraan. Flamingo masih memilih karir antar negara baik Indonesia maupun Suriname. Pastinya Flamingo akan ditempel ketat oleh Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tapi, ada juga sesama pemain muda de Oranje, Miljan Manhoef, yang juga diikuti oleh Garuda, tulis Voetbal Primeur, di akun Instagram mereka, Voetbal Primeur, Kamis, 24 Desember 2024. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Flamingo? Pilih Suriname, Indonesia, atau tunggu timnas Belanda, tutur media itu. Yang menarik, baik Flamingo dan Manhoef mengirim kode ketertarikannya untuk mengenakan kostum tim Garuda. Flamingo memberikan sinyal itu dengan menjawab unggahan Voetbal Primeur di atas. Di kolom komentar unggahan tersebut, dia menuliskan bendera Indonesia. Kemudian, Manhoef lebih tegas dalam menunjukkan darah Indonesia yang dimilikinya. Pemain berusia 22 tahun itu mencantumkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia dalam profil akun Instagram pribadinya, Miljan M. Nah, jika sudah begitu, kini tinggal PSSI harus bergerak cepat untuk mendekati kedua pemain tersebut.